Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwilda dari HKI 8. Pada kali ini saya akan membahas tentang materi hukuman, di mana materi hukuman ini terbagi menjadi 5 bagian. Pengertian hukuman. Hukuman adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengarahkan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Secara non-formal, hukuman bisa dikatakan sebagai sebuah akibat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan tindak pidana jarima, atau bisa disebut juga sebagai bentuk pertanggungjawaban seseorang setelah melakukan suatu kejahatan jarima tersebut. Tujuan adanya hukuman terdapat 2 bagian. Yang pertama yaitu bertujuan untuk kemaslahatan individu, di mana masyarakat dapat mencegah atau memperingatkan kepada orang untuk tidak melakukan perilaku tindak pidana jarima. Minimal mereka dapat membatasi diri mereka untuk tidak melakukan kejahatan jarima. Dan yang kedua yaitu memberikan efek jera atau kapok kepada pelaku jarima agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dan disinilah tujuan hukuman diberlakukan agar mereka memiliki kesadaran untuk tidak melakukan kejahatan jarima lagi. Selanjutnya yaitu hubungan hukuman dengan hukumannya yang lain terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu hukuman pokok. Hukuman pokok bisa disebut juga hukuman asal, di mana contohnya jika seseorang melakukan hudud maka dia akan dihukum qisas. Dan yang kedua yaitu hukuman pengganti. Hukuman pengganti ini bisa dikatakan sebagai apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan ataupun hukuman pokok mendapatkan maaf dari keluarga korban, maka barulah hukuman pengganti dilakukan di sini. Misalnya jika hukuman pokok mendapatkan maaf dari keluarga korban, maka pelaku biasanya akan membayar diat. Dan yang ketiga yaitu hukuman tambahan. Hukuman tambahan maksudnya ini adalah hukuman tambahan dari hukuman pokok. Di sini misalnya seseorang telah melakukan pembunuhan, tetapi ternyata pembunuhan tersebut direncanakan. Nah di sini maka hukuman tambahan baru diberlakukan karena terbukti sebelum melakukan pembunuhan tersebut direncanakan. Selanjutnya yaitu sasaran hukuman. Sasaran hukuman ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu hukuman badan. Hukuman badan ini seperti misalnya hukuman cambuk ditetapkan kepada orang yang melakukan perzinahan. Dikatakan hukuman badan karena badan mereka yang menjadi sasaran untuk melakukan hukuman. Dan yang kedua yaitu hukuman kepada jiwa. Hukuman kepada jiwa ini misalnya seperti hukuman mati. Hukuman mati, orang yang melakukan perilaku jarima nyawanya dihilangkan. Dan yang ketiga yaitu hukuman kebebasan seseorang. Hukuman kebebasan seseorang ini seperti hukuman penjara karena mereka menjalani penjara untuk menebus kejahatan mereka. Dan yang keempat yaitu hukuman harta. Hukuman harta ini maksudnya seperti memberikan harta kepada keluarga korban yang dimana keluarga korban ini memaafkan pelaku jarima dengan cara meminta diat atau pengganti yang berupa seperti harta, uang, emas dan sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu syarat pelaksanaan hukuman terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, orang yang mengambil keputusan atau yang memutus adalah imam atau penguasa. Mengingat pada zaman dahulu belum ada hakim yang bisa melaksanakan suatu peradilan, dan di sini imam diambil sebagai orang yang berhak memutus suatu perkara. Di sini mengingat pada zaman dahulu belum ada hakim yang bisa melaksanakan suatu peradilan, dan di sini imam
diambil sebagai orang yang berhak memutus suatu perkara. Di sini juga kita ketahui pada zaman dahulu belum ada pengadilan untuk melaksanakan peradilan. Makanya pengadilan dilaksanakan pada serambi masjid dan imam bertugas untuk memutus suatu perkara. Dan syarat yang kedua yaitu jika hukuman mati dilaksanakan, maka alat atau pedang yang digunakan diusahakan tidak terlalu menyiksa pelaku agar pada saat melakukan hukuman pelaku tidak terlalu tersiksa. Jadi di sini alat atau pedang yang digunakan diusahakan yang betul-betul tajam agar dalam prosesnya nanti memudahkan pelaku dalam melewati hal tersebut. Baiklah, saya rasa mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dalam materi yang saya bawakan pada video kali ini. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.